Proximity itu sendiri, di sini gue bakal coba cari contohnya di beberapa Instagram. Proximity itu sendiri sebenarnya itu sebuah pengklasifikasian, yang mana sebenarnya tanpa kalian sadarin, prinsip-prinsip layout ini udah kalian terapin. Baik itu kalian udah nulis di Microsoft Word, atau mungkin kalian pernah nyoba-nyoba buat poster. Sebenarnya kalian udah nerapin prinsip-prinsip yang ada ini, cuman mungkin ada yang belum optimal, atau mungkin ada yang prinsipnya terterapkan, tapi prinsip yang lain nggak diterapkan. Oke, gue coba share screen yang lain. Mungkin share screen all aja biar enak ya. Oke, di sini dapat terlihat nggak tampilan dari Google Chrome gue? Kelihatan, Bang. Oke, di sini gue coba bakal ngambil contoh dari interface dia. Ini salah satu sosmed lah yang banyak inspirasi gue dalam cari inspirasi layout desain, mungkin feeds baru dan sebagainya. Nah ini. Nah, proximity itu sendiri merupakan klasifikasi di mana kalian di sini menerapkan secara nggak sadar, kalian di sini mempengaruhi pembaca yang mana sih bagian untuk keterangan, mana sih bagian utama dari desain kalian. Mungkin di sini contohnya terlihat nggak gambar yang ada Get Magic Wheels-nya nih. Nah, proximity itu sendiri merupakan jarak, yaitu antara Get Magic Wheels ini ke kalimat keterangan di bawahnya, yang forgive you share electric bla 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 bla. Nah, fungsi dari proximity ini sendiri buat teman-teman ketika ini kan contoh dari desain web ya. Buat teman-teman itu lebih mudah mengetahui mana sih yang harus mana sih yang harus gua lakuin buat gua ke bagian blok gitu loh. Dan di sini ada bagian blok di kanan atas. Jadi proximity ini gunanya untuk membagi bagian dari suatu desain untuk mengelompokkannya pada suatu fungsi tertentu. Contohnya kayak di kiri bawah itu ada kelompok sosmed. Di bawah doang itu ada keterangan. Di tengah ada judul, di atas ada bagian-bagian dari webnya. Oke, ini kalian udah bisa ngelihat keseluruhan screen gue ya. Nah, selanjutnya selain proximity, ada juga yang namanya negative space. Mungkin di sini nggak ada. Nah, white space atau negative space itu sendiri sebenarnya jarak, sebenarnya ruang yang ada pada desain yang kalian lihat ini. Mungkin gue coba cari contoh dari negative space. Nah ini kan salah satu desain aplikasi yang mungkin kontennya agak banyak ya. Ada gambar, ada teks. Nah, negative space inilah yang memudahkan, yang memberi nafas pada desain ini. Sehingga kalian tuh lebih mudah melihat antara judul dan konten yang ada di dalamnya. Contohnya ketika desainnya nggak seimbang, dalam artian tulisan grocery at your doorstep ini sama mapnya sama essential deal-nya itu gua rapetin, agak susah ngebayanginnya ya karena gak pakai Photoshop. Nah misalnya gua rapetin bagiannya, terus layoutnya gua kecilin, bagian pinggirnya ini gua kecilin. Nah di situ teman-teman akan pertama bisa dampak negatifnya bisa bingung, mulai membaca dari mana sih pertama. Yang kedua teman-teman juga bakal sumpek ngelihatnya, teman-teman bakal bingung, ini gambarnya terlalu banyak, gambar ini itu gimana, kekecilan apa bentuknya, kebesaran. Nah gimana cara teman-teman ini bisa membaginya agar bisa lebih enak dibaca orang adalah menggunakan negative space, dalam artian memberi space, memberi jarak seperti kalian lihat antara tulisan essential deals dengan fresh fruit di bawahnya, dan juga dengan fresh vegetarian di bawahnya. Sehingga jarak ini tuh bisa memudahkan pembaca untuk mengetahui klasifikasi antara contoh-contoh yang ada. Selanjutnya setelah negative space ada yang namanya kontras.
Nah, kontras ini gue ada contohnya. Nah, kontras ini sendiri berguna untuk menarik perhatian dari para pembaca netizen untuk melihat layout kalian nantinya. Seperti contohnya pada ini sebenarnya slide prinsip tipografi, cuma bisa gue pakai buat contoh kontras. Nah, ada beberapa cara untuk mengaplikasikan kontras dari sebuah desain. Yang pertama, kita menggunakan font yang berbeda. Seperti opposite attract ini, di sini teman-teman bisa langsung mengetahui mana sih bagian, pasti teman-teman di sini membaca opposite duluan baru attract-nya. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan warna. Warna ini bisa meng-highlight bagian yang penting dari desain kalian, dari apa yang mau kalian sampaikan. Mungkin gue coba cari contohnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagian yang dikontras dari desain ini adalah bagian NFT, football cards. Gue nggak tahu sebenarnya ini apa, tapi berarti tujuan dari pendesainnya adalah ingin lebih meng-highlight NFT ini dibandingkan dengan judul lainnya. Gitu. Selain itu, pengaplikasian kontras di sini adalah ukuran font. Balik lagi tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca. Yang mana sih yang kira-kira dia baca duluan? Pastinya bagian yang besar, yang time to start collecting bla bla bla. Lalu dilanjutkan oleh keterangan di bawahnya. Oke, selanjutnya ada juga repetition. Nah, repetition ini yang sebenarnya udah paling umum diterapkan di desain organisasi. Nah, di sini gue coba buka Instagram, mungkin paling umum BMKM. Nah, repetition ini sendiri adalah pengulangan, yang mana di sini kita dapat lihat dari postingan BMKM, judul itu terletak di mana, gambar di mana, dan warna yang mereka gunakan. Nah, apa sih gunanya dari repetition ini sendiri? Yang pertama itu bisa memudahkan pembaca. Jadi secara gak sadar, ketika kalian udah sering lihat postingan BMKM, kalian bakal tahu judulnya itu ada di mana, kalian bakal tahu keterangannya itu ada di mana. Dan juga warna yang digunakan. Warna ini atau palet warna sendiri warna yang sering digunakan itu bisa menjadi identitas juga. Nah, mungkin ini hubungannya ke bagian selanjutnya dari penjelasan, yaitu tentang warna. Nah, kesulitan gua sampai sekarang dalam mulai ngedesain itu sebenarnya penggunaan warna ya. Nah, warna mungkin di sini juga teman-teman sering warnanya itu nyaru atau warnanya itu kelihatan nggak nyambung. Nah, sebenarnya warnanya itu sendiri udah ada skema. Yaitu ada complementary, analog, triadic, split complementary, tetradic. Nah, bagaimana sih polanya dari cara memilih warna ini sendiri? Sebenarnya udah ada aplikasi ya buat memudahin kalian ngaplikasiin warna, yaitu Adobe Color. Mungkin biar enak gue coba sambil buka Photoshop deh. Nah, sebenarnya warna itu merupakan komponen paling penting ya. Semua orang juga udah pada tahu bahwa warna itu sendiri bisa mewakili identitas, warna itu bisa mewakili post ini itu postingan yang arahnya mau kemana sih? Apa mau postingan berduka, apa mau postingan semangat? Mungkin kalau di dunia organisasi apa? Ini postingan aksi atau postingan tentang kesejahteraan mahasiswa. Nah, itu sebenarnya ada warna yang dapat mewakili dari postingan-postingan tersebut. Nah, di sini untuk aplikasi yang sering gue gunakan buat pilih warna itu ada Adobe Color. Nah, ini Photoshop gue masih buka-buka. Nah, Adobe Color ini sendiri udah otomatis ketika kalian masukin satu warna, dia udah masukin warna-warna lain yang mungkin bisa
cocok untuk didampingi di desain kalian. Nah, ntar ya contohnya gue bisa pakai Photoshop nih. Prinsip warna ini sendiri sebenarnya ada beberapa ya. Yang paling sering umumnya digunakan tuh monokromatik, karena itu sebenarnya paling gampang. Ya kayaknya emang nggak bisa kebuka ya Photoshopnya. Oke lah, karena nggak bisa kebuka, mungkin gue bakal coba ngejelasin. Jadi dari warna itu sendiri, sebenarnya kalian nggak bisa asal langsung masukin warna dari aplikasi ini. Jadi warna itu sebenarnya komponennya kebagi tiga. Ada hue, ada saturation, dan ada juga brightness. Nah, warna ini sebenarnya hanya mewakilin hue dari warna tersebut. Jadi ketika kalian mau masukin warna ini, didampingin dengan warna hijau ini, sebenarnya belum tentu cocok. Hijau yang di kanan. Jadi kalian juga masih harus mengatur saturation, dan juga masih harus mengatur brightness dari warnanya. Mungkin contoh. Nah, bisa kebuka nih. Puntennya ini laptop kentang, banyak nge-lag-nya sih ya. Nggak apa-apa, Bang. Sebentar ya, gue coba buka ini dulu Photoshop nih. Nah. Oke, untuk tampilannya apa udah kelihatan belum? Akhirnya kebuka juga. Udah kelihatan, Bang. Nah, pertama dari pemilihan warna, yang paling penting adalah kalian harus menentukan warna apa sih yang jadi warna utama dari organisasi kalian nanti ya, dari sosmed, organisasi, atau IO kalian. Nah, misalnya gue di sini ngambil warna ngacak. Nah, nanti ketika kalian masukin warnanya ke Adobe Color, sebenarnya yang ditentukan adalah hanya warna hue-nya. Dan mungkin aja nanti warna yang dihasilkan bakal...
Nah, dan mungkin aja warna yang dihasilkan nanti bakal kelihatan norak. Kalau nggak norak, ya mungkin warnanya juga nggak nonjol, nyaru. Karena tadi dari Adobe Color itu, dia cuma menentukan hue dari warnanya. Sedangkan masih ada komponen lain, yaitu saturation sama brightness. Jadi di sini buat nyesuain warna dari teman-teman kalian yang teman-teman pilih itu, kalian dapat mengatur saturation-nya sama brightness-nya sampai tulisan yang dilihat dapat terlihat dengan jelas. Seperti ini contohnya. Nah, mungkin karena juga sulit ya buat jelasin praktis. Mungkin gue coba bakal balik lagi pakai Instagram. Oke, mungkin tadi ada beberapa dasar yang gue sampaikan dari mulai layout sampai ke pemilihan warna. Nah, selanjutnya adalah penerapannya, yaitu di dunia multimedia organisasi. Nah, di sini teman-teman mungkin udah ada beberapa ya yang pernah ngikutin beberapa kegiatan dari kampus, mungkin di bagian desain. Dan umumnya kalau di organisasi itu mungkin desain itu kebagi dalam bagian Medbrand, ada yang Kominfo, ada yang PDD, dan sebagainya. Nah, tapi bedanya ketika kalian desain sebagai konten kreator atau mungkin kalian ngedesain untuk Instagram kalian sendiri, ya pesan yang kalian coba buat sampein itu sebenarnya merupakan pesan kalian. Sedangkan kalau di organisasi ini, kalian di sini untuk nyampein pesan dari orang lain, dari divisi lain. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Mungkin ada teman-teman yang udah berpengalaman desain di pengalaman-pengalaman sebelumnya, tapi mungkin kesulitan untuk ngedesain di bagian multimedia organisasi di IPB. Nah, karena sebenarnya ada beberapa hal yang sedikit berbeda dari dunia desain IPB dibandingin dunia desain luar. Bagian desain di IPB itu umumnya erat dengan bagian publikasi, yang mana teman-teman hanya diberikan konten seperti ini umumnya. Ini gue kasih contoh waktu gue BEM Faultan. Nah, teman-teman bakal dikasih full text dari teman-teman divisi lain, mungkin contohnya pendataan mahasiswa dari bagian divisi lain. Nah, teman-teman dituntut untuk bisa membuat poster dari teks seperti ini. Nah, jadi kesulitannya yang pertama adalah yang gue alamin, yaitu nentuin bagian mana yang mau disampaikan. Jadi yang teman-teman harus miliki sebagai anggota di bagian desain di IPB itu, kalian harus bisa berpikir kritis, yang mana sih yang mau kalian sampaikan, yang mana sih yang kira-kira teman-teman dari divisi tersebut mau sampaikan gitu. Ini kan teksnya banyak ya. Makanya pada nyatanya beberapa prinsip yang tadi gue ajarin tentang layout dan sebagainya itu mungkin nggak bisa kepake maksimal di dunia organisasi. Karena apa? Yang pertama, pesan yang mau disampaikan itu banyak banget. Apalagi mungkin di teman-teman bagian kebijakan yang nyampein tentang kajian aksi dan sebagainya, itu dari A sampai Z, itu komplit. Nah, jadi di sini teman-teman harus bisa ngambil apa sih inti dari yang mau mereka sampaikan, baru kalian bisa desain, baru kalian bisa jadiin dalam bentuk poster. Nah, mungkin gue bakal ngambil contoh. Nah, ini gue dulu pernah join ya di BEM PPKU pada waktu awal-awal, waktu masih baru jadi mahasiswa. Nah, di IPB sendiri itu sebenarnya ada tren desain. Ya, mungkin kalian yang suka-suka ngeliat IG BEM, IG kepanitiaan, kalian juga udah tahu trennya bahwa BEM di IPB itu cenderung ya tadi menerapkan repetisi di setiap postingannya. Paling yang beda itu cuma gambar sama teksnya. Nah, waktu gua dulu baru join baru di dunia BEM di IPB di bagian desain, tantangan yang gua terima adalah gimana caranya bisa nerapin
prinsip desain, gimana sih caranya biar layout desain tuh rapi. Nah, ini waktu tahun gue di Kabinet Langkah Pasti. Nah, di tahun 2017 itu, layout desain itu baru-barunya tren. Baru-barunya layout desain yang kayak gini tuh baru-baru tren. Yang mana judulnya selalu di sini, selalu di bagian tengah, keterangannya di bawah. Nah, tantangan gue dulu, tantangan dunia desain pada zaman gue dulu ya, dunia desain di organisasi IPB adalah ngubah postingan kayak gini, ngubah feeds yang masih dibilang mungkin amburadul banget, tapi mungkin masih belum rapi lah, ngubah feeds yang belum rapi ini jadi feeds yang lebih rapi. Nah, itulah tantangan pada masa gue. Nah, di sini mungkin gue mau minta pendapat dari teman-teman, kalau misalnya di zaman sekarang, di tahun 2021 nih, kalian misalnya sebagai anggota desain di BEM atau organisasi lain, masih feeds IG-nya bentuknya kayak gini, kira-kira apa dampaknya? Mungkin ke Menurut kalian, engagementnya kali Bang. ya engagement. Terus kalau misalnya aplikasinya masih kayak gini, kotak-kotaknya masih beda-beda gini, paling first impression balik lagi. Jatuhnya waktu gua dulu itu gimana sih caranya memperjelas pesan dari poster ini. Nah, contohnya kan kalau misalnya kita lihat beberapa poster gini, kita masih belum tahu apa sih maknanya gitu loh. Kita masih belum tahu postingan ini tuh tentang apa gitu. Nah, dari waktu gua baru masuk, disitulah baru mulai tantangan baru buat ngerapihin feeds-nya. Layout-nya lebih rapi dan juga udah lebih jelas mana yang jadi pesan, mana judul pesannya, mana isi pesannya dan sebagainya. Gitu. Nah, cuman keresahan yang masih gua rasain sampai sekarang ya tren ini masih sama. Repetisi ini masih sama kalau misalnya kita lihat punten ya, ini acara BMKM gue malah jelitin BMKM. Nah, kita lihat trennya masih sama. Kita masih coba menggunakan gambar sama judul sebagai pembeda, sebagai fokusnya. Nah, sebenarnya belum ada perbedaan mencolok antara tahun 2017 sampai tahun 2021. Gitu ya, mungkin warnanya lebih fresh, sesuai identitasnya. Nah, yang mana gue sebenarnya udah lihat nih tantangan upgrade baru itu bagaimana. Gue sebenarnya suka ngelihat dari KM ITB ya. Nah, menurut gue KM ITB ini udah next level lagi. Mungkin beberapa orang mahasiswa IPB ngerasa kayak, wah feeds-nya KM ITB lebih nggak rapi gitu kan, lebih nggak seragam dan sebagainya. Tapi sebenarnya balik lagi, feeds KM ITB ini levelnya udah setiap postingan punya karakteristiknya masing-masing. Nah, sedangkan kalau misalnya di IPB, biasanya setiap post itu masih ya karakternya masih digambarkan dengan foto dan judulnya kayak tadi. Nah, sedangkan ini gue ambil contoh dari postingan ini, dari ITB sendiri itu dia udah menggunakan warna, dia udah pakai judul foto untuk sebagai karakter dari postingan dia. Di sini kita lihat dari warnanya juga udah nunjukin bahwa ini postingan berduka, dari warnanya, dari teksnya, dari fotonya. Nah, artinya KM ITB ini udah levelnya itu udah mengelompokkan target dari postingan dia. Kalau di IPB itu, di BMKM IPB, dan banyak BEM-BEM lainnya, di IPB itu fokusnya itu masih postingannya untuk seluruh mahasiswa. Makanya dia postingannya cenderung sama, hanya berbeda foto dan teksnya. Nah, sedangkan ITB, secara psikologis ini dia udah mengelompokkan postingannya itu lebih kecil lagi. Contohnya, kayak nah ini launching Restrak Multikampus. Nah, ini itu mungkin postingannya berbeda dengan yang tadi. Bentuknya beda, peletakannya beda, nggak kayak di IPB. Nah, karena memang targetnya dari postingan ini itu untuk tipikal mahasiswa yang lebih suka baca, yang mungkin kritis, tipikal mahasiswa yang aktif di kampus. Makanya memang mereka menyusunnya, ini kan terkait kebijakan ya, makanya mereka menyusunnya juga kayak gini.
menyesuaikan dengan target mereka. Nah, sedangkan ini itu postingan aspirasi, artinya mereka harus mewakili seluruh mahasiswa ITB. Makanya mereka cenderung pakai kalimat yang pendek, pakai postingan yang simple. Karena ya semua orang pasti bakal membaca ini. Ini cuma satu teks gitu. Nah, mungkin kita cari lagi contoh postingan. Nah, selanjutnya mereka di sini pakai warna sebagai identitas. Kalau kalian lihat ini mereka perbedaan divisi, maka beda juga warna yang digunakan. Mungkin istilah umumnya ini kaleidoskop ya kalau di dunia BEM. Nah, mereka itu mencoba menggapai seluruh mahasiswa untuk mau ngelihat IG mereka. Mahasiswa yang suka baca bisa ngelihat postingan tadi, mahasiswa yang nggak suka baca, sukanya simple-simple, bisa ngelihat postingan yang lain. Jadi feeds-nya itu udah tipikal feeds-nya itu udah bukan masalah seragam lagi, tapi udah masalah gimana nerapin konsep layout sama warna tadi ke target mereka. Nah, inilah tantangan dari teman-teman sekarang, teman-teman ini mungkin angkatan 57, 56 ya, apa ada yang 55. Nah, tantangannya udah beda. Mungkin di gua dulu, gimana caranya foto-foto doang, feeds yang masih abstrak, feeds yang masih isinya foto, diubah menjadi lebih rapi, biar lebih memudahkan pembaca. Nah, tapi tantangan teman-teman 56, 55, 57 ini udah beda lagi. Tantangan kalian itu gimana sih caranya biar feeds kalian itu repetisinya nggak membosankan. Gimana caranya biar seluruh target mahasiswa, tipikal mahasiswa yang nggak suka baca, tipikal mahasiswa yang suka main sosmed, itu tetap mau ngikutin sosial media kalian. Nah, mungkin ITB ini menurut gua udah satu langkah di depan kita lah untuk desain organisasinya. Kita itu masih ada mindset bahwa ya semakin rapi desain kita, semakin banyak yang baca. Padahal mungkin repetisi yang terlalu banyak berulang itu bisa ngebuat orang tuh bosan buat ngikuti postingan kita. Makanya gue pernah, waktu gue di BEM Fautan, gue pernah iseng sama kadif gue kayak buat postingan yang warnanya beda sendiri. Dan ternyata benar, engagement sama insight-nya itu berbeda. Nah, itu ada di kabinet Karsa Korsa ya, di bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu teman-teman media branding BEM Fautan pada tahun 2020, di sini kita pakai pola warna hitam dan ungu. Nah, di sini kita pernah coba sesuatu yaitu meng-highlight warna lain. Nah, tiba-tiba ada nongol-nongol warna merah nih. Tiba-tiba ada nongol-nongol warna merah. Ini spesial hari kemerdekaan. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau postingan lain itu biasanya umumnya like-nya ya paling 90-an, 100, 73, 137, 174. Nah, tapi ketika diubah warna jadi merah satu di antara semuanya, itu ternyata bisa ngasilin hasil yang lumayan signifikan. Bahkan like-nya sampai tembus 200 lebih, komentarnya banyak, dan nonton lebih banyak. Padahal kalau misalnya kalian lihat isi kontennya ya ini TTS. Ini cuma TTS doang, gitu loh. Ya, sedangkan di sini di bawah ada konten yang lebih penting sebenarnya kayak wisuda, kayak ada konten pelatihan pemetaan, kayak challenge. Tapi mereka cuma dapat 100 like, sedangkan postingan yang isinya cuma TTS, yang hadiahnya nggak ada juga, itu bisa dapat like lebih banyak, komentar lebih banyak. Nah, itulah the power of color tadi. Dia cuma memanfaati warna yang berbeda di antara warna-warna yang lain. Dia ngasih identitas tersendiri kalau hari ini spesial Hari Kemerdekaan Indonesia loh. Nah, jadi ketika teman-teman nanti jadi bagian desain dan nge-layout bagian organisasi, bagian sosmednya, ini bisa kalian manfaatin. Kalian bisa mengklasifikasikan konten mana sih yang beneran mau kalian dorong untuk diperlihatkan kepada netizen yang lebih luas, dan bagian mana sih yang mungkin postingan hanya untuk pemberitahuan biasa, hanya untuk ya postingan mungkin pelengkap dan sebagainya. Nah,
Nah, sebenarnya ada juga beberapa kesalahan dalam meng-highlight postingan. Seperti gue ada contohnya di postingan BMKM, punten ya BMKM. Berhubung gue orangnya suka julid. Nah, jadi di BMKM beberapa kali juga menggunakan highlight seperti ini. Jadi dia menggunakan sebaris buat postingan yang mungkin lebih ingin mereka dorong, lebih ingin mereka sampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Nah, tapi ada juga hal lain yang sebenarnya harus kalian perhatiin. Nah, di sini gue lihat ada beberapa kesalahan yang menurut gue agak fatal ya. Nah, di sini gue lihat mungkin teman-teman dari Medbrand BMKM pengen meng-highlight postingan dari 100 hari BMKM ini. Tapi balik lagi, Instagram itu sosmednya nggak hanya terbuka dari HP, tapi juga bisa kayak gue nih, buka dari laptop. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa netizen banyak yang lihat dari laptop. Dan mungkin ketika lihat dari laptop, kalian bakal sulit banget nih membaca apa sih inti dari postingan ini. Dan mungkin yang kalian lihat hanya 100 hari. Tapi gue kurang dapat apa sih makna dari postingan ini. Gitu. Padahal kalau dibuat satu kotak doang, mungkin ini lebih banyak yang baca. Nah, jatuhnya belum lagi kepala langit sama panci kepotong di sini ya. Nah, makanya di sini teman-teman juga ada aspek lain, yaitu tampilannya. Kalian tuh harus ngebuat di layout kalian itu ya available, bisa terlihat di mana aja, nggak cuma di Instagram melalui HP, tapi juga bisa enak dilihat oleh orang-orang melalui laptop, atau mungkin tab, atau mungkin media lainnya. Nah, sebenarnya gue pribadi juga cenderung kurang setuju sama postingan yang kebelah seperti ini. Jadi dia setiap, kalau gue tuh lebih setuju setiap kotak dari feeds ini memiliki informasinya masing-masing. Nah, seperti kita buka poster yang ini. Nah, ketika kalian lihat poster ini, ada gak yang bisa ngasih tahu gue apa sih makna dari poster ini doang? Karena ketika kalian buka home di Instagram, ya kan yang kelihatan itu postingannya cuma satu-satu ya, nggak langsung gede kayak gini. Nah, jadi mungkin orang juga bakal bingung apa sih inti dari postingan ini gitu. Untungnya ada caption. Nah, mungkin bisa memperjelas. Nah, tapi ada juga yang menarik. Gue pernah lihat dari IG Socio Traveling, itu salah satu acara dari BEMFEM. Nah, dia nggunain teknik yang sama buat ngedegasin ke pembaca tentang poster mereka. Mereka ngupload sampai belasan feeds mengenai satu poster doang. Sama kayak tadi, kekurangannya ya kepotong waktu di halaman depan Instagram. Nah, tapi mereka bisa menjamin mereka baca posternya dengan menyiapkan poster swipe-nya. Nah, jadi informasinya tetap nyampe apa yang mau kalian sampaikan. Karena balik lagi, tujuan kalian ngedesain ya bukan membuat feeds yang bagus sebenarnya, tapi tujuan kalian yang nyampein informasi. Jadi banyak feeds yang bagus, tapi informasinya itu kurang nyampe. Nah, ini salah satu contoh yang menurut gue keren dari Social Traveling. Mereka beneran menyiapkan swipe-nya di setiap postingannya. Jadi mereka berusaha menjamin pembaca dari feeds ini bakal ngelihat posternya ini secara utuh, nggak kepotong-potong kayak di feeds. Jadi ketika kalian melihat sosial media secara utuh, layout-nya secara utuh, dia rapi, dia juga tegas informasinya. Terus kalian juga bisa ngelihatnya pada halaman depan juga. Nah, terus juga yang paling penting itu adalah informasi yang kalian sampaikan itu jelas. Nah, mungkin ada contoh. Nah, gue ada contoh menarik nih dari UMI IPB.
Nah, di sini balik lagi di sini kita coba nge-review desain ya, bukan ngejelek-jelekin atau ngebagus-bagusin. Nah, dari mungkin di sini ada teman-teman yang mau ngasih pendapat, menurut kalian gimana sih desainnya? Tuh teman-teman bisa langsung on mic aja ya. Bebas berkomentar ini, Bang. Bebas. Karena menurut gue ya, kita sebagai bagian desain, karena kita itu udah nge-publish desain kita itu di sosial media. Dalam artinya ini itu udah makanan publik. Ini itu udah, kalian tuh harus siap terima kritik, mungkin kalian juga siap terima pujian. Karena balik lagi ya, ini udah makanan publik. Dan menurut kalian bagaimana desainnya? Ambil sisi positif sama negatifnya. Kalau Positifnya on point sih, Bang. Oh iya kan, asdos dulu. Iya, monggo Is. Udah nanggung gas kan. Udah tadi udah. Intinya kalau menurut gue positifnya on point, Bang. Jadi kayak langsung kelihatan banget gitu. Ya. Faiz, monggo. Iya, Oke, tadi teman-teman yang lain. Untuk kelebihannya nggak jauh beda ya sama Arkan. Dia tuh kayak langsung jelas lah gitu, infonya ditampilin di postingannya gitu, di tampilannya. Cuman ya kekurangannya jujur ya kurang bikin menarik gitu untuk dilihat. Walaupun mungkin tata letaknya rapi. Cuma yang bikin ini sih, ininya aja sih, yang bikin kelihatan banget kayak nanggung itu kotak-kotaknya itu. Jadi dia kayak mungkin kalau dimainin warna dalam kotaknya itu lebih asik, kayak misalnya dibikin pola Rubik atau apa yang emang buat per blok ya postingan. Soalnya kalau di kotak-kotak gitu kayak ini apa sih, nanggung aja gitu. Terus gambarnya kepotong-potong gitu kan. Tapi kalau untuk informasinya ya tersampaikan. Kayak oh ini H-11, H-10. Cuman sama kurang efisien aja, kayak tiap hari harus posting tuh. Nah, Mending kan kayak H10, H7, H5, terus 3 turun tuh, 3, 2, 1. Paling gitu kan. Itu aja sih. oke, dari teman-teman yang lain? Nah, gue suka nih kalau ada yang berani jujur gini, daripada diem-diem baik. Oke, kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya gue setuju banget sama teman-teman. Di sini tuh kelebihannya on point. Di sini tuh jelas banget. Ini itu udah gambar e-sport. Udah jelas ini tuh acara e-sport. Itu tulisannya Omi e-sport. Dan terus juga hamin-haminnya udah jelas. Informasinya sangat jelas. Namun di sini menurut gue, kekurangannya adalah benar tadi. Kontennya terlalu ya repetitif, Hamin 16, Hamin 15, Hamin 14. Balik lagi, apa sebenarnya publik butuh diberitahu setiap hari? Bahwa Hamin 17, Hamin 16, Hamin 15, Hamin 14. Balik lagi, apakah dan juga ya tadi informasi yang tercapai apa, dan asal kalian tahu di balik ini itu ada video. Nah, maksud gue yang jadi kekurangannya adalah siapa yang tahu di balik ini tuh ada video ketika kalian melihat sosial medianya. Nah, menurut gue itu yang fatal. Padahal sebenarnya konten di dalamnya, menurut gue bukan cuma harinya, tapi juga ada video ini di dalamnya. Nah, di sini teman-teman harus bisa mengetahui judul tuh apa sih isi konten dari ini. Tanggung jawab halaman pertama dari feeds IG itu adalah memberitahu konten di dalamnya itu apa sih gitu. Nah, dan balik lagi, gak ada yang namanya, menurut gua pribadi, gak ada yang namanya desain bagus, gak ada yang namanya desain jelek. Karena siapa sangka, mungkin aja konten ini lebih mudah dimengerti bagi orang umum, Hamin 10, Hamin 11. Mungkin balik lagi tadi, gue tadi jelasin prinsip layout dan sebagainya. Tapi nyatanya pada dunia lapangnya, belum tentu yang memenuhi prinsip yang lebih terbaca. Nih, mungkin gue kasih contoh yang lebih seru nih. Posternya mungkin udah tahu lah kalian ya. Nah, ada nggak yang mau komentar nih tentang poster ini nih? Ya, dari teman-teman ada yang mau komentar lihat poster ini? Menurut kalian gimana prinsip secara layout gimana, secara pemilihan warna gimana?
peletakan tulisan, tipografinya gimana. Mungkin ada yang mau komentar? Ayo teman-teman, ada yang mau komentar apa gue nunjuk-nunjuk nih kayak dosen nih, kayak dosen beneran. Tuh ada yang di chat Bang, katanya Oh iya. foto cewek yang di atas tengah agak aneh. Sama fontnya kurang nyambung sama desainnya katanya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari kesalahan dari poster ini ya mungkin banyak ya. Kita bisa bilang fontnya nggak cocok. Ya kita juga nggak tahu nih kenapa jalurnya kecil. Kenapa fotonya ada yang ngadep depan, kenapa ada yang ngadep sono sendiri. Kenapa ya banyak lah, kenapa harus langit belakangnya selamat datang mahasiswa, kenapa nggak UI. Nah tapi balik lagi, poster ini itu udah terkenal dan udah dibaca seluruh masyarakat Indonesia. Nah, betul. Jadi tujuannya nyampe. Tujuan mereka buat poster ini tuh bukan buat poster yang bagus, tapi tujuan mereka buat poster ini itu untuk nyampein pesan ke mahasiswa baru bahwa selamat datang nih yang mahasiswa SBMPTN di UI. Dan ternyata yang kesambut gak cuma UI. Poster yang mungkin teman-teman lihat kurang rapi, fontnya nggak jelas, tapi udah berhasil nyambut mahasiswa se-Indonesia malah. Sampai kita yang bukan mahasiswa baru juga ngelihat poster ini. Dan gue ada teman gue di UI, dia BEM Fakultas UI mana gitu. Bahkan poster ini itu ngejipratnya itu sampai ke IG sosmed BEM Fakultas mereka. Semenjak ada poster ini, orang tuh pada ngelihat Instagram BEM UI, pada ngiranya kayak gini posternya. Padahal pada nyatanya ketika kita lihat Instagram BEM UI ya isinya rapi-rapi aja, bagus-bagus kayak IPB. Tapi gara-gara ada satu poster yang nyeleneh itu, insight mereka nambah di postingan-postingan lain. Walaupun kata dia view-nya nambah, bukan like-nya. Nah, dalam artian balik lagi ke tujuan utamanya. Ada faktor X-nya di bagian di desain itu yang untung-untungan lah istilahnya. Nah, ini gue pernah ngelakuin kesalahan lah. Gue pernah coba ngedesain IG angkatan gue nih, IG angkatan departemen, mau ngasih informasi tentang seminar hasil. Nah, beberapa kali gue dari IG seminar hasil ini, gue beberapa kali dibilang ada yang bilang desainnya unik, ada yang bilang bagus, ada yang bilang ya alhamdulillah lah, beberapa bilang kayak gitu. Tapi setelah mereka bilang bagus, mereka nanya ke gue, ini dia seminar hasilnya kapan? Padahal ada di sini. Nah, dalam artian berarti gue gagal di sini. Mungkin benar, mungkin kalau gitu kalian ngeliat sini mungkin rapi, mungkin enak dilihat, mungkin menarik. Tapi balik lagi, tujuan gue itu harusnya ngasih informasi tentang teman-teman gue yang seminar hasil. Tapi nyatanya gue masih gagal, masih ada yang nanya lagi ke gue, itu dia tanggal berapa, itu dia judulnya apa. Nah, makanya kadang gue kadang ya di situ sih problemnya itu, kita mungkin yang teman-teman dari desain di sini belajar ya gimana penempatan layout, gimana biar lebih mudah dibaca, gimana biar desain kita unik. Tapi ya kita lupa tujuan utama kita bahwa ya sebenarnya informasi yang tujuan kita ngedesainnya buat nyampein pesannya, bukan buat memamerkan desain kita atau gimana. Makanya gue pernah dengar bahwa desain yang bagus itu adalah desain itu dapat dikatakan bagus ketika orang tersebut gak sadar kalau desainnya itu bagus. Dia cuma baca informasinya doang. Jadi ya lu gak wah ngelihatnya, tapi ya lu baca informasinya. Nah, itulah layout desain yang bagus. Makanya caranya gimana biar bisa lebih terbaca ke orang lain. Makanya kayak IG KM IPB tadi, kayak IG, mungkin ini ada opini.id, mereka itu udah memanfaatkan segala aspek di dalam desain buat nyampein informasi. Jadi nggak cuma teks lagi, tapi udah gambar, warna. Nah, itulah yang menurut gue masih kurang diterapkan di IPB. Di IPB kita masih hanya menggunakan warna sama judul. Kayak mungkin nggak hanya BEM KM, tapi juga di BEM fakultas lainnya. Seperti BEM Fakultas yang gue kasih contohnya tadi, yang gue buat. Di situ gue cuma masih ngasih informasi melalui foto sama teks.
belum ada karakter dari setiap postingan. Nah, di sini kita coba lihat dari layout opini ID. Nah, di sini mereka udah menggunakan, menurut gue udah gunakan segala cara buat menarik perhatian kita, dari mulai ada yang langsung to the point ngasih judul, ada yang ngasih ilustrasi melalui gambar. Jadi di sini ini kan juga IG public ya, maksudnya dia juga netizennya nggak terbatas lah segmentasinya. Jadi dia di sini pengen grab semuanya, pengen grab netizen yang balik lagi yang suka baca, yang mungkin dia lebih visual orangnya, ngelihat gambar lebih tertarik. Dia menggunakan segala cara buat menarik perhatian. Nah nih Pas Rui lagi nih, dia menarik segala cara buat menarik perhatian dari netizen. Nah ini yang sebenarnya gue harapkan diterapkan oleh teman-teman nanti di dunia BEM atau organisasi atau IO IPB ke depannya. Karena ya yang gua resah juga sih isi kontennya ya, isi konten. Kalian sadar gak sih kalau event organizer atau organisasi di IPB itu biasanya ya kontennya yang ngikut tahun lalu. Ya isi konten, walaupun sebenarnya ini bukan tanggung jawab desain doang. Kalau udah bicara konten kan berarti juga tim kreatifnya, berarti juga yang nyiapin kontennya. Tapi ya tadi coba kita contohnya BEM apa ya? Mungkin balik lagi ke Omia. Di sini menurut gua udah jadi di Omi sendiri udah jadi budaya untuk, kalau misalnya kalian tanya nih sama, mungkin di sini ada yang ngedesain Ominya kalau ada. Nah, kenapa sih mereka nampilin H-10, H-9, H-8? Gue sih bisa tebak alasannya, karena tahun-tahun lalu juga kayak gitu. Dari tahun-tahun lalu mereka udah nampilin dari H- sekian sampai H-5. Sama juga. Nah, kan H-14, 13, 12 itu emang udah pengulangan setiap tahunnya. Mungkin kalau kalian lihat udah ada template-nya lah untuk sosmed IPB tuh. Yang pertama, kalau ada event tuh yang pertama selamat datang, terus pengenalan divisinya, terus kadif-kadifnya, muka-mukanya nongol, terus dilanjutin mulai konten-konten awalnya. Mungkin di sini ada yang panitia MPKMB kan nih? Panitia desain. Divisinya apa sih? DDB ya kalau MPKMB? Itu Bang, ada kadifnya Bang, tahun lalu. Wah, ada kadifnya nih. Nah, siapa nih kadifnya nih? Itu si Faiz Bang, tapi yang tahun lalu. Oh, yang tahun lalu ya, yang MPKMB 5 berapa sih sekarang, udah 58 ya? Betul juga gua. Nah, lihat aja ini udah dari tahun kapan nih kalau Badan Pengurus Harian, terus BPH mukanya satu-satu pasti kotaknya. Dari zaman gua panitia itu di MPKMB 5, bahkan dari tahun sebelum gua MPKMB 53. Di saat 52 panitianya itu udah mulai lah. Nah, dulu itu kalau kalian tahu yang ngemulai buat apa ya namanya? Ya revolusi desain dari MPKMB itu pada angkatannya Bang Majid pas jadi Kadif. Disitulah dia mulai apa ya, membranding fits yang kayak gini. Nah, tapi yang bosnya ini kita masih setiap tahun seperti ini. Gitu. Nah, mungkin balik lagi kita itu referensinya itu masih dalam IPB. Masih belum ada referensi dari luar IPB. Udah saatnya kita harus nerapin dari luar gitu. Ya mungkin di satu sisi udah jadi brandingnya Fits MPKMB kayak gini gitu. Dan juga kan mungkin kalau khusus acara MPKMB ya juga mahasiswanya kan baru ya. Jadi mungkin ini baru bagi mereka. Jadi mungkin nggak terlalu masalah menurut gua. Tapi mungkin kayak BEM-KM, kayak BEM Fahutan, ya seluruh BEM fakultas lainnya ya udah saatnya lah kita mulai berubah gitu. Nah sebenarnya perubahan tuh ya gak perlu muluk-muluk. Di sini gue suka Fits dari BEM SB sih. Ya karena aplikasi gue nggak bisa kebuka, gue lebih milih julid ya. Nah di sini mereka udah mulai berani buat membranding palette mereka, color palette mereka. Jadi ya udah mulai udah sedikit udah mulai variatif lah Fitsnya. Nah dan juga rapi, enak dilihat. Dan ya sama di sini juga layoutnya juga rapi. Di sini teman-teman juga bisa langsung tahu mana judul utama, mana keterangannya, gitu. Nah, balik lagi dah ke PPT terakhir.
Nah, seringkali gue sebenarnya udah beberapa kali ya langsung ngasih saran malah ke teman-teman kepala divisi desain, ke teman-teman desain dari organisasi. Tapi ada selalu satu alasan ketika gue nyampein kayak gini, minim SDM bang. Nah emang minim SDM nih ya, kita juga kan kebanyakan namanya juga mahasiswa IPB emang bukan bidangnya di sini, mungkin gak kayak ITB yang ada FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tapi ya balik lagi di sini, gue lihat sebenarnya banyak orang yang berpotensi di IPB. Tapi ya emang nggak ada wadahnya. Tapi gue lihat beberapa tahun belakangan ini dari BMKM sendiri ya udah mulai bergerak, udah mulai ya buat kayak CEO, kayak ini udah mulai buat juga buat apa sih namanya vision ya kalau nggak salah vision IPB buat ngewadahin teman-teman dari bidang digital buat kedepannya ya bisalah desain layout desain kita itu berkembang, nggak stuck di situ-situ aja, nggak stuck kayak tahun lalu. Nah dan juga yang paling penting ya baliklah kita ke prinsip gotong royong gitu loh. Ya mungkin gue tahu ilmu desain ini memang mahal ya. Ya gue lihat memang banyak dicari-cari, tapi ya gak ada salahnya kita berbagi ilmu ke teman-teman dekat kita. Pada akhirnya ya ketika banyak yang bisa desain ya yang terbantu banyak orang. Ya kalian kan tahu sendiri bahwa postingan di BEM di beberapa itu ya informasinya mungkin gak cuma soal event, tapi juga soal kesejahteraan mahasiswa, soal ya mungkin informasi akademis, ya mungkin informasi penting lainnya, yang mungkin ketika banyak orang-orang yang bisa nyampeinnya secara bagus melalui desain ya informasi tersebut lebih sampai ke tangan-tangan orang yang tepat. Mungkin ya informasinya lebih tersebar, engagement-nya lebih gede, jadi mungkin lebih banyak tujuan dari organisasi atau IO tersebut lebih tercapai. Dan nantinya untungnya balik lagi ke kita sebagai mahasiswa. Jadi ya menurut gua fungsinya organisasi ya punya layout desain, pentingnya apa sih punya layout desain, pentingnya apa sih ya gunanya apa ya? Desain inilah cara simpel untuk berkomunikasi gitu ya. Kalau zaman dulu kan lewat mading, organisasi apa-apa ya lewat mading, lewat toa, suara ya orasi. Nah, sekarang ya apapun bisa dilakukan melalui media gitu. Ya apapun bisa kalian lakuin melalui sosial media. Jadi teman-teman desain ini punya peran penting buat menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Kalian lah ibaratnya corong dari teman-teman yang divisi lain buat menyampaikan pesan mereka. Gitu. Ya mungkin karena waktunya juga udah habis ya paling sekian dari gua. Mohon maaf atas banyak kendalanya ya. Karena gua nggak bisa buka aplikasi dan sebagainya. Mungkin gua balikin lagi ke MC. Oke, terima kasih banyak Bang. Materinya sangat bermanfaat. Keren banget. Langsung aja nih, kayaknya setelah kita dengerin pemaparan materi dan sharing dari Bang Renzi, teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Boleh silakan on kamera dan on mic. Atau di chat juga boleh. Ada nggak ya yang nanya? Ayo teman-teman. Oh teman-teman, kalau ada yang pengen ditanyain. Mau nanya deh, boleh nggak? Boleh. Izin masuk. Silakan. Mau nanya ini aja sih. Kalau misalnya tadi kan terkait ini ya layout ya. Dari layout sendiri sebenarnya pengen banget main warna per tiap departemen tuh jadi kayak ngenalin ada tiap warnanya masing-masing gitu. Cuman kayaknya tidak memungkinkan karena sistem dari pembuatan desainnya itu sendiri yang kayak desain massal gitu loh. Kayak kita ngasih template dan tiap departemen itu punya tanggung jawab masing-masing terhadap postingannya. Nah, akhirnya diakalin dengan cuma pencantuman nama dan logo tiap departemen gitu, tiap bagian-bagiannya. Apakah itu udah cukup efektif untuk ngasih info kalau itu tuh konten dari departemen berikut gitu yang terkait, atau perlu penambahan lagi gitu untuk identitas postingan. Kalau untuk daya tarik kan mungkin lebih ke isi kontennya. Kalau buat template gitu sih Bang. Oke, ini langsung jawab apa nunggu pertanyaan yang lain dulu? Boleh langsung jawab aja Bang.
Oke, kalau pendapat dari gua, memang penting ya buat ngasih identitas dari postingan sampai ya goals-nya itu sampai orang tuh tahu gitu ngelihat warna atau logo tadi ya. Mereka langsung tahu kalau wah ini tuh postingannya mengenai ini nih. Nah, sebenarnya kan targetnya di situ. Nah, sebenarnya gunain logo itu udah bagus. Cuman gua itu masih belum gua juga di 3 tahun gua ngebem gua masih menggunakan logo. Tapi keresahan yang gua temuin emang orang tahu itu logo apa gitu. Emang semua orang itu pernah tahu, pernah nge-scroll BEM apa sosmed kalian sampai bagian pengenalan logo kalian. Makanya mungkin logo itu udah efektif untuk logo tersebut udah efektif buat teman-teman yang setia mengikuti sosial media kalian. Mungkin mungkin misalnya kalian di BEM fakultas, mungkin di BEM fakultas mungkin anak-anak fakultas kalian bakal tahu. Tapi mungkin kalau kalian mau memperluas informasi kalian ke fakultas lain atau mungkin mereka belum dapat infonya apa. Mungkin cara yang lebih mudah ya segmentasinya dikecilin pembagiannya. Mungkin kalau departemen kebanyakan. Kayak mungkin satu BEM itu ada 10 departemen. 10 warna kebanyakan jatuhnya sakit mata ya kebanyakan warna. Mungkin kalian bisa ubah segmentasinya lebih kecil. Contohnya warna tersebut dibagi per bidang. Mungkin kalian bisa berkaca dari BMKM kan ada tuh bidangnya Kemenkoan Pergerakan, Kemenkoan Kesejahteraan. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa menerapkan itu walaupun mungkin di fakultasnya nggak ada ya pembagian berdasarkan bidangnya. Tapi mungkin nggak ada masalah dari teman-teman desain buat ngebaginya berdasarkan bidang. Misalnya kesejahteraan berarti teman-teman Kesma, mungkin pelayanan teman-teman Kesma, sosial, mungkin warna merah buat teman-teman Kastrat. Gitu. Mungkin ya segmentasinya lah lebih diperkecil mungkin untuk mempermudah. Tapi nanti bakal ada lagi masalah. Masalah itu terjadi ya ketika ada konten yang nggak dominan, misalnya ada salah satu divisi yang jarang banget ngepost, jadinya warnanya itu bakal jarang muncul. Tapi ya itulah di BEM sendiri itu memang cenderung dinamis karena kita kontennya nggak tetap, nggak ada ya sistemnya itu nggak tetap. Mereka kan suka-suka publikasinya mau kapan. Kalian nggak bisa nentuin karena tugas kalian cuma menyiapkan desain, bukan mengajarkan mereka gitu loh. Tapi tadi sih yang paling efektif segmentasi diperkecilin sama ya coba tonjolkan logonya lah, misalnya mungkin di highlight Instagram. Jadi mereka tahu logo itu tuh apa. Gitu kalau dari gua. Gimana Faiz, apakah menjawab? Iya, tadi untuk sarannya sendiri yang di highlight segala macam kita udah coba dari situ sih. Jadi awal kali home kebuka tuh udah pengenalan departemen dan logonya yang terbaru. Sama ya postingan itu kita repost SG kan, SG-nya tuh dimasukin ke highlight ya departemen bironya. Tadi juga ya untuk warna itu sih yang bikin ragu untuk coba warna tuh karena sejauh ini yang paling sering itu kan Adkesma lagi atau ya Adkesma terus lagi. Ya makanya itu kalau mikir warna tuh takutnya jadi feeds-nya Adkesma gitu. Jadi masih dipikir-pikir lagi. Tapi tadi udah oke sih buat saran segala macamnya lumayan menjawab loh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Terima kasih Faiz. Ada 2 pertanyaan dari Balia. Bagaimana pendapat Abang mengenai feeds MPKMB? Apa saja aspek-aspek yang bisa ditingkatkan? Oke, kalau tadi feeds MPKMB ya, mungkin langsung sambil kita lihat aja kali. Nah, MPKMB yang sekarang berarti ya. Kalau setiap tahunnya sih menurut gue yang udah menarik dari MPKMB ya dari feeds itu udah jelas tampilannya yang fleksibel, yang alurnya itu jelas. Mungkin kalau kalian sadar emang tiap tahun ada yang dari akar sampai langit, dari akar pohon ini kan pohon sampai langit. Menurut gue ini udah cocok banget buat apa ya, buat menyambut mahasiswa baru gitu loh dengan desain yang fresh menurut gue. Tapi ya tadi sih pertama konten-konten mengenai ini selamat datang mahasiswa baru, terus ada terus ada beberapa konten tuh kebanyakan teks sih menurut gua di sini. Mungkin di sini teman-teman bisa menambahkan unsur lain. Ini kan jatuhnya kan kalau misalnya kalian lihat sosmednya secara langsung, ini kan dari sini ke sini teks semua nih ya. Mungkin bisa nambahin unsur gambar, mungkin bisa nambahin unsur kreatif lain. Dan ya sekali lagi mungkin
Nah, ini juga nih kan terlalu banyak teksnya ya, penjelasan Kadif. Mungkin balik lagi yang gue bilang tadi di awal, perbedaan tuntutan antara kita yang ngedesain untuk diri sendiri sama kita ngedesain untuk organisasi adalah kita harus bisa nyimpulin apa yang mereka sampaikan sih. Ya di sini mungkin kita bisa menerapkan kontras mengenai apa sih hal utama yang disampaikan di sini gitu loh. Jadi ya kita di sini sama-sama tahu bahwa minat pembaca di Indonesia sangat rendah kan. Sehingga ya kita juga harus bisa mengakali, justru tugas kita di sana untuk mengakali mana sih bagian yang ter-highlight, mana sih bagian yang paling penting untuk mereka baca duluan gitu. Nah, kalau gini kan jatuhnya, ini mungkin kalau visual lurus kan berarti teks semua nih. Jatuhnya kan kalian mau memberi informasi, divisi ini tuh tugasnya apa sih gitu. Sebenarnya ketika kalian, misalnya humas, kalian tinggal taruh kata komunikasi aja, komunikasi eksternal IPB, mereka udah langsung nangkep kata-kata ini semua gitu loh. Nah, beda ceritanya kalau kalian buat paper dan sebagainya. Tapi kalau untuk desain layout, menurut gua kalian harus, kemampuan desainer tuh harus bisa mengambil apa sih pesan utama, inti utama dari yang mau disampaikan divisi lain gitu, sehingga memudahkan pembaca. Dan kalau misalnya kalian nyampein informasi secara lengkap, nah itulah fungsi dari caption. Caption ini sendiri tuh ada buat melengkapi desain yang ada. Nah ini juga penting nih. Kebanyakan orang, nah ini isi foto sama captionnya sama. Kalau misalnya sama ya terus buat apa ada caption gitu. Makanya mungkin di desain ini berguna buat menarik perhatian, buat ngambil intinya. Jadi orang melihat posternya sebenarnya udah cukup informasi. Cuma untuk lebih rinci, barulah informasi tambahannya dicantumin di caption. Sebenarnya basic gue juga waktu BEM-PPKU itu di dunia publikasi, di membuat caption, di bagian megang sosmed. Jadi mungkin bisa sedikit nyinggung ke bagian inilah. Gitu paling kalau untuk di MPKMB berdasarkan sekilas yang gue lihat ya. Gimana Balia? Apakah udah terjawab? Kalau untuk Ya, aspek-aspeknya tadi Bang. gimana Bang? Ya. Oh, untuk aspeknya menurut gua udah bagus ya, terutama di repetisinya kayak ya itu tuh udah jadi brandingnya MPKMB, bentuk feed seperti itu tuh. Jadi orang itu ngelihat feeds-nya aja, orang tuh udah kebayang, wah ini MPKMB. Makanya kalau pernah tuh dulu waktu angkatan berapa ya? 57 atau apa, logonya itu yang orang pada ngambek gara-gara rusak mulu, komen mulu. Ya gue tim yang setuju bahwa logonya harus tetap rusak, karena itu udah brandnya, itu udah identitasnya. Terus juga tadi berdasarkan prinsip layoutnya mungkin yang kurang kontras ya. Tadi gue lihat beberapa kalimat masih sama semua, mungkin bisa ditebelin aja mana bagian yang lebih penting, mana yang kalian ingin tonjolin pembaca tuh harus baca ini loh di layout desain gue. Jadi mereka nggak harus baca semuanya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Oke Balia, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya Bang ada lagi dari Iksal, dari layout composition sampai repetition, apakah harus semuanya diimplementasi dalam desain Bang? Gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya kalau untuk prinsip yang gue bilang tadi, sebenarnya secara gak sadar kalian juga udah ngimplementasiinnya. Gitu loh. Misalnya contohnya proximity, tadi yang jaraknya sebenarnya kalian mau gak mau udah pasti memberi jarak di desain kalian, karena kan unsurnya nggak cuma satu. Nah, sekarang poinnya gimana sih layout yang prinsipnya biar optimal gitu. Balik lagi kan fungsinya prinsip tadi biar memudahkan pembaca ya. Nah, kayak repetition yang sebenarnya secara gak sadar kalian udah menerapkan repetisi di situ. Kalian udah menggunakan warna yang sama 2 kali pastinya. Bahkan nggak harus di dunia desain, contohnya di kalian ngetiklah di Microsoft Word, secara gak sadar kalian tuh udah ngasih judulnya itu bold, terus alignment-nya kalian udah left atau center. Sebenarnya kalian tuh udah nerapin, jadi pasti udah keimplementasi sebenarnya dalam dunia desain. Nah, tapi ada yang implementasinya optimal, ada yang masih gak optimal, jatuhnya ya repetisinya kebanyakan, kontrasnya sama semua. Gak ada kontras berarti di dalamnya. Gitu, kontras yang dikontras tuh malah hal lain yang bukan semestinya. Ada juga proximity pengelompokannya yang salah. Tapi yang paling mungkin itu dasar lah, dapat dihindari. Yang paling sering kesalahan itu ya ini sih tentang negative space yang menurut gua masih
kurang banget, banyak kan desain tuh padat banget, gak bisa napas. Kayak kalian lihat di menurut gua di desain Omi tadi juga kekurangan itu negatif space. Kalau kalian lihat gambar hero Mobile Legends-nya gede banget itu. Padahal informasi utamanya H-15 bukan hero Mobile Legends-nya. Nah, jadi buat kalian bisa nerapin prinsipnya dengan optimal, sebenarnya kalian harus tahu prinsipnya apa yang mau kalian sampaikan. Gitu ya. Gimana nih Iksal, apakah udah terjawab? Ada nggak? Ada di Iksal. Udah itu di chat. Oke. Oke, terima kasih Iksal. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya teman-teman? Kayaknya udah cukup ya pertanyaannya. Berarti udah bisa kita tutup ya teman-teman. Sebelum kita tutup, bakalan ada sesi dokumentasi. Boleh di on cam sekarang. Silakan di on cam. Kita mau dokumentasi dulu. Oke teman-teman, yang bisa on cam, tolong on cam ya. Biar kita foto-foto dulu nih. Mungkin ditunggu sampai 2106. Yang mau siap-siap boleh ditunggu. Teman-teman yang belum presensi, silakan presensi. Linknya ada di chat. Oke, kayaknya udah deh. Oke, aku pimpin ya. Ayo gaya-gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih Bang, udah hadir tadi. Pemaparan materi keren banget. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya Bang. Boleh live. Teman-teman yang belum presensi, silakan presensi. Nanti bakal ada tugas ya teman-teman, penugasan menyusul di Google Classroom. Besok jangan lupa ada kelas jam 13.00. Oke, Semangat ya semuanya. teman-teman. Ya, makasih Bang. Makasih Bang. Terima kasih juga, mohon maaf ya kalau banyak kekurangannya. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah hadir malam-malam ini. Makasih semua. Makasih Ganta, Nurasri, Iksal, Diki, Rian, Siva. Iya, sama-sama. Itu bisa dimatiin ya, Kak? Bisa nggak ya? Emang kalau KN semua? Matiin aja, matiin. Matiin Oke. record dulu. Matt Bobo guys, Kosim dan Rian.